Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zeki Azari Erva. Saya dari kelas fase E6. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Untuk materi yang akan saya sampaikan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada dampak positif, yang ketiga dampak negatif, yang keempat ada solusi dari dampak negatif, yang kelima ada kesimpulan. Baik, kita langsung masuk aja ya ke materinya. Yang pertama, pendahuluan. Apa itu teknologi? Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, atau metode guna mempermudah kehidupan manusia. Teknologi mencakup berbagai bidang seperti komunikasi, transportasi, kesehatan, dan industri. Selanjutnya, teknologi di bidang kesehatan. Teknologi di bidang kesehatan adalah penerapan ilmu pengetahuan dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan medis, diagnosis, pengobatan, serta pencegahan penyakit. Teknologi ini mencakup perangkat medis, sistem informasi kesehatan, kecerdasan buatan atau AI, robotika, hingga telemedicine. Nah, kita kan udah tahu nih pengertian teknologi dan teknologi di bidang kesehatan. Selanjutnya, apa itu perkembangan teknologi? Perkembangan teknologi adalah proses perubahan dan inovasi dalam dunia teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Perkembangan ini terjadi akibat kemajuan ilmu pengetahuan, kebutuhan manusia yang semakin kompleks, dan dorongan industri untuk menciptakan solusi yang lebih efisien. Nah, selanjutnya ada dampak positif. Dampak positif dari perkembangan teknologi di bidang kesehatan yaitu yang pertama ada peningkatan akurasi diagnosis. Teknologi medis canggih seperti MRI, CT scan, dan USG memungkinkan diagnosis penyakit yang lebih akurat dan cepat. Hal ini memungkinkan penanganan yang lebih awal dan tepat untuk berbagai penyakit. Yang kedua ada pengobatan yang lebih efektif. Teknologi telah memungkinkan perkembangan terapi dan obat-obatan baru yang lebih efektif. Misalnya terapi gen dan imunoterapi yang menawarkan harapan baru bagi pasien dengan penyakit yang sebelumnya sulit untuk diobati. Yang ketiga ada akses layanan kesehatan yang lebih mudah. Telemedicine memungkinkan pasien di daerah terpencil untuk mengakses konsultasi medis dari jarak jauh. Aplikasi kesehatan dan perangkat wearable juga memudahkan pemantauan kesehatan pribadi. Selanjutnya ada efisiensi administrasi. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau disingkat SIMRS membantu meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi kesalahan, dan mempercepat proses pendaftaran, pembayaran, dan manajemen rekam medis. Yang terakhir ada penelitian dan pengembangan. Teknologi memungkinkan penelitian medis yang lebih mendalam dan pengembangan obat serta terapi baru. Big data dan AI juga berperan dalam menganalisis data untuk menemukan pola dan tren penyakit. Nah, jika ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya dong, teman-teman. Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama yaitu biaya yang tinggi. Teknologi medis canggih seringkali mahal, sehingga tidak terjangkau bagi semua orang. Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan dalam akses layanan kesehatan. Yang kedua ada masalah privasi. Data medis pasien yang disimpan secara digital rentan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan. Perlindungan privasi data menjadi sangat penting di era digital. Yang ketiga ada ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengurangi interaksi manusia dalam perawatan kesehatan. Hubungan antara dokter dan pasien menjadi kurang personal. Yang keempat ada etika dan moral. Perkembangan teknologi seperti rekayasa genetika dan kecerdasan buatan menimbulkan pertanyaan etika dan moral yang kompleks. Perlu adanya regulasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Yang kelima, ketidaksetaraan akses. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi kesehatan.
Faktor ekonomi, geografis, dan sosial dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mendapatkan teknologi medis. Nah, jika ada dampak negatif, pasti ada dong solusinya. Solusi dari dampak negatif tersebut yaitu yang pertama ada pengaturan dan regulasi. Pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas dan ketat terkait penggunaan teknologi dalam kesehatan, termasuk pelindungan privasi data dan etika penggunaan teknologi baru. Yang kedua, ada peningkatan akses. Program-program pemerintah dan swasta perlu dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi kesehatan, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Yang ketiga ada edukasi dan pelatihan. Tenaga medis perlu dilatih untuk menggunakan teknologi dengan tepat dan etis. Masyarakat juga perlu diedukasi tentang manfaat dan risiko teknologi kesehatan. Yang keempat ada pengembangan teknologi yang terjangkau. Penelitian dan pengembangan teknologi medis yang lebih terjangkau perlu didorong agar semua orang dapat memanfaatkannya. Yang kelima ada keseimbangan dengan sentuhan manusia. Penggunaan teknologi harus seimbang dengan interaksi manusia dalam perawatan kesehatan. Hubungan yang baik antara dokter dan pasien tetap penting untuk memberikan perawatan yang holistik. Dengan mengatasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya, teknologi dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, teman-teman, sekarang kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu perkembangan teknologi di bidang kesehatan membawa manfaat yang besar dalam meningkatkan layanan medis, diagnosis, dan efisiensi pengobatan. Namun, tantangan seperti biaya tinggi, keamanan data, dan ketergantungan teknologi perlu diatasi dengan solusi yang tepat. Dengan penerapan yang bijak, teknologi dapat menjadi alat yang mempercepat kemajuan dunia kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oke teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, dadah.